Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau komputer dan Windows itu kelihatannya ribet banget? Tenang aja, di sini kita bakal bedah semuanya sampai jadi gampang banget buat dipahamin. Yuk, kita mulai! Kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Teknologi itu emang kadang-kadang kelihatannya bikin pusing, tapi tujuan kita di sini mau buktiin kalau sebenarnya nggak sesulit itu. Nah, ini kuncinya. Coba deh kita ubah cara pandangnya. Jangan anggap komputer itu mesin yang rumit, tapi bayangin aja ini adalah ruang kerja pribadi kamu. Semuanya punya fungsi persis kayak pulpen, kertas, dan map di meja kerja kita di dunia nyata. Setiap ruang kerja kan pasti butuh peralatan fisik ya. Nah, di dunia komputer, kita sebutnya perangkat keras atau hardware. Ini tuh semua bagian yang bisa kita lihat dan kita pegang. Terus gimana caranya kita ngobrol atau ngasih perintah ke ruang kerja digital kita ini? Nah, kita pakai yang namanya perangkat input. Anggap aja ini jembatan antara ide di kepala kita sama tindakan yang bakal dilakuin komputer. Ini sih udah pasti kita pakai tiap hari. Keyboard buat ngetik, mouse buat ngeklik ini itu, scanner buat masukin dokumen kertas ke komputer, dan mikrofon buat ngobrol pas rapat online. Semuanya itu cara kita buat ngasih perintah. Oke, setelah kita kasih perintah, harus ada yang mikir dan ngerjain perintah itu dong di dalam komputer. Anggap aja nih otaknya. Nah, inilah yang kita sebut perangkat pemproses. Gampangnya gini, CPU atau prosesor itu kayak manajer di kantor kamu, dialah yang ngerjain semua pemikiran berat. Terus motherboard itu ibaratnya kayak fondasi gedungnya yang mastiin semua bagian bisa nyambung dan kerja bareng. Nah, setelah kerjaannya selesai diproses, gimana caranya kita bisa lihat hasilnya? Ya lewat perangkat output. Ini adalah cara komputer pamer hasil kerjanya ke kita. Contohnya juga gampang banget. Monitor nampilin hasil kerja di layar, printer nyetak jadi kertas, dan speaker ngeluarin suaranya. Semua itu adalah cara komputer buat ngasih lihat hasil akhirnya. Tentu kita nggak mau dong semua kerjaan kita hilang gitu aja ya kan? Disinilah perangkat penyimpanan berperan. Pikirin aja ini kayak lemari arsip digital, tempat semua file dan dokumen kita disimpan dengan aman. Ada lemari arsip yang udah ditanam di dalam komputer. Itu namanya hard disk atau SSD. Ada juga yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana, kayak flash disk. Fungsinya sama, buat nyimpen file kamu. Oke, kita udah kenalan sama semua peralatannya. Sekarang, yuk kita intip tata letak kantor digital kita. Disinilah peran Windows, dia itu sistem operasi yang ngatur semuanya, kayak desainer interior buat ruang kerja kamu. Pas kamu nyalain komputer, yang pertama kali muncul itu namanya desktop. Anggap aja ini beneran meja kerja kamu. Ikon-ikon yang ada di situ itu alat-alat yang sering kamu pakai, dan file-file di sana itu dokumen yang lagi kamu kerjain. Coba deh lihat ke bagian paling bawah layar. Ada bar panjang kan? Itu namanya taskbar. Pikirin aja ini kayak laci meja yang selalu kebuka dikit. Jadi kita bisa lihat program apa aja yang lagi jalan dan bisa cepet akses menu start. Nah, ini dia bagian yang krusial banget. Meja kerja yang berantakan itu kan bikin pusing dan nggak produktif ya. Sama aja kayak di komputer. Yuk kita belajar cara merapikannya. Konsepnya simple banget. Anggap file itu selembar kertas, bisa dokumen, foto, atau laporan. Nah, kalau folder itu map buat nyimpen kertas-kertas tadi, biar jadi satu. Tujuannya cuma satu, biar semuanya rapi dan gampang dicari lagi nanti. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita langsung coba. Tenang aja, ini gampang banget kok. Kamu udah siap buat mulai nata ruang kerja digitalmu sendiri? Kita mulai dari yang paling dasar ya. Cara bikinnya gampang banget. Persis kayak ngambil map kosong baru, terus kita kasih nama. Cukup klik kanan di tempat kosong, pilih New, terus Folder. Kasih nama. Selesai deh. Kamu udah punya tempat penyimpanan baru. Ini ibaratnya kayak kita mau fotokopi dokumen. Kita cari file aslinya, klik kanan, terus pilih copy untuk bikin duplikatnya. Terus kita pergi ke map tujuan, klik kanan lagi, dan pilih paste. Gampang kan? File aslinya tetap aman di tempat semula. Mau cara yang lebih satset? Pakai aja shortcut keyboard. Pilih filenya, tekan Ctrl sama C barengan buat ngopi. Terus pindah ke tempat tujuan, tekan Ctrl sama V buat nempel. Ini trik simple yang bisa ngirit banyak waktu. Kadang, kita kan perlu buang kertas atau dokumen yang udah nggak kepake ya. Di komputer juga sama. Cukup pilih filenya, klik kanan lalu pilih Delete. Atau biar lebih cepat, langsung aja tekan tombol Delete di keyboard. Tapi tenang, kalau nggak sengaja kehapus, jangan panik dulu. Filenya itu nggak langsung hilang selamanya kok. Dia cuma pindah ke recycle bin alias keranjang sampah. Kamu bisa buka lagi dan ambil filenya dari sana kalau butuh. Anggap aja ini jaring pengaman kamu.
Oke, sekarang kamu udah kenal semua alatnya, udah paham tata letak kantor digitalmu, dan udah bisa ngatur dokumen-dokumennya. Kamu punya semua bekal buat bikin ruang kerja digital yang super rapi dan efisien. Jadi pertanyaannya, proyek apa nih yang bakal kamu rapikan pertama kali?